Republik Nusantara saat ini sedang dihadapkan pada masa pergantian pemimpin. Tentunya, proses ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nusantara. Hingga akhirnya terpilih dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon pertama yaitu Vladimir Ari sebagai calon presiden dan Andi Washington sebagai calon wakil presiden. Jika saya terpilih menjadi presiden Nusantara, maka saya akan mengalokasikan 20% dana dari APBN untuk pengembangan riset sains dan teknologi. Karena saya yakin ketiga hal itu adalah kunci utama bagi bangsa kita untuk mencapai kemajuan di masa depan. Oke, terutama di bidang sains dan teknologi, menjadikan Nusantara Mars 2045. Jadi, ayo, coblos nomor urut 1. Bersama paslon 1, Nusantara maju. Dukung paslon 1! Hidup paslon 1! Menang satu putaran! Lalu pasangan calon dua yaitu Abraham Dinata sebagai calon presiden dan Diah Victoria sebagai calon wakil presiden. 2030. Kami di sini memiliki misi yaitu mengurangi angka pernikahan dini yang sedang marak pada negara kita ini. Kami juga berambisi untuk menurunkan angka stunting di Nusantara sehingga tercipta generasi unggul untuk menuju Nusantara gemilang. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dinata, kami juga memiliki program untuk membangun perpustakaan di beberapa desa serta mengembangkan potensi ekonomi di bidang pertanian serta peternakan dengan membangun badan yang akan mengelola peralatan serta pupuk gratis yang akan disebarkan kepada para petani. Bersama paslon 2, oke Kak. Hitungan suara dilakukan. Setelah direkapitulasi, diperoleh hasil sebagai berikut. Paslon 1 memperoleh 225.770 suara. Sedangkan Paslon 2 memperoleh 357.468 suara. Pemenang dalam pemilu tahun ini adalah Paslon 2 dengan Abraham Dinata sebagai presiden dan Diah Victoria sebagai wakil presiden. Setelah masa pemerintahan presiden sebelumnya berakhir, maka presiden dan wakil presiden terpilih dilantik dan melakukan sumpah jabatan di bawah kitab suci. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sebagai kepala negara, saya memegang kewenangan untuk memberi grasi dan rehabilitasi bagi siapapun yang membutuhkan. Namun, tanggung jawab saya lebih dari itu. Sebagai kepala pemerintahan, saya harus memastikan negara ini berjalan dengan baik, memimpin kabinet dan mengambil keputusan sulit demi masa depan bangsa. Namun ini adalah kesempatan besar untuk Anda membuktikan bahwa Anda bisa bekerja untuk negara. Saya akan memberi grasi, Anda bebas dari hukuman, Anda bisa bekerja untuk negara. Baik, terima kasih Pak. Saya akan membuktikan bahwa keputusan Bapak untuk mengangkat saya menjadi Menteri Keuangan adalah keputusan yang tepat. PBN akan saya kelola dengan baik dan kita lihat negeri ini akan mengalami perkembangan yang pesat. Saya percaya pada Anda.
Anda akan memimpin sektor keuangan dan pembangunan infrastruktur. Jangan mengecewakan saya. Baiklah hadirin sekalian saya hormati. Berdasarkan hasil rapat bersama dengan Pak Presiden beserta dengan jajaran menteri di bawahnya, saya sebagai perwakilan dari Kabinet Menteri Bapak Presiden Dinata menyampaikan bahwa rancangan undang-undang anggaran pembelajaran negara ini telah kami susun dengan tujuan untuk memajukan sektor infrastruktur dan ekonomi negara. Sebagian besar dana akan dialokasikan untuk proyek pembangunan infrastruktur besar dan kami tidak lupa juga akan memastikan untuk alokasi dana di sektor sosial. Anggaran ini terlalu banyak untuk dana infrastruktur, sedangkan sektor pendidikan dan kesehatan terabai. Bagaimana dengan janji-janji Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat? Kami tidak bisa menyetujui anggaran ini tanpa ada alokasi yang lebih besar untuk sektor pertanian dan perikanan. Rakyat kami butuh itu, Pak. DPR tidak perlu banyak berdebat. RUU dan APBN ini sudah final. Infrastruktur adalah kunci pertumbuhan dan kita harus cepat bergerak. Pak, kita harus lebih hati-hati dalam mengelola keuangan ini. Karena bila kita hanya fokus pada infrastruktur, masih ada banyak aspek lain yang terabaikan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Semua itu sudah dipertimbangkan. Masyarakat akan menikmati hasilnya itu sendiri. Jadi kita harus bergerak cepat. Halo Pak, selamat siang. Jadi tadi saya baru saja mendapat laporan bahwa sebagian besar dana untuk pembangunan infrastruktur telah mengalir ke perusahaan milik saya, Pak. Ini berpotensi menjadi masalah yang besar, Pak. Soalnya kalau bocor ke publik, nanti saya akan mendapat konsekuensinya. Jadi mohon dipertimbangkan lagi, Pak. Kita tidak punya pilihan, Indra. Jangan sampai ini bocor ke publik. Kita harus menjaga rahasia ini tetap tertutup. Skandal besar mengguncang Nusantara. Menteri Keuangan Hendra Darmawan yang baru saja diberi grasi oleh Presiden Abraham Dinata kini terlibat dalam penggelapan dana APBN yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara. Investigasi mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran pembangunan telah disalurkan ke perusahaan-perusahaan pribadi Hendra. Korupsi di bawah naungan Presiden, kita ditipu. Turun di bawah naungan Presiden, kita ditipu. Turunkan. Katanya negara. Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat beberapa bulan yang lalu telah mengajukan usulan permakzulan terhadap Presiden Abraham Dinata kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi serta Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah jelas bahwasannya Presiden Abraham Dinata memberikan grasi kepada seorang mantan koruptor, yaitu Hendra Darmawan, serta uang dari hasil penggelapan dana tersebut masuk ke dalam rekening pribadi Presiden Abraham Dinata. Hal ini tentunya merusak kepercayaan masyarakat terhadap wewenang Presiden serta melanggar undang-undang yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan hanya masalah korupsi, ini adalah pengkhianatan terhadap negara dan rakyat. Presiden harus bertanggung jawab. Pemecatan adalah satu-satunya solusi. Rakyat sudah hilang kepercayaan kepada Presiden. Atas aspirasi seluruh rakyat Nusantara, saya selaku Ketua DPR mengajukan usulan permakzulan terhadap Presiden Abraham Dinata akibat perilakunya yang melanggar hukum serta pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah dokumen yang berisi hasil penyelidikan oleh MK dan KPK serta usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk permakzulan Presiden Abraham Dinata kepada MPR. Baik, terima kasih. Baik, saya selaku Ketua MPR Republik Nusantara memberhentikan Presiden Abraham Dinata dari masa jabatannya dikarenakan terlibat kasus korupsi dengan Menteri Keuangan Republik Nusantara. Setelah sidang ini, saya selaku Ketua MPR akan melaksanakan sidang istimewa permakzulan terkait dengan Presiden Abraham Dinata. Baik, saya selaku Ketua MPR Republik Nusantara
memberhentikan Presiden Abraham Dinata dari masa jabatannya dikarenakan terlibat kasus korupsi dengan Menteri Keuangan Republik Nusantara. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepercayaan rakyat adalah segalanya. Kita akan membangun Nusantara kembali dengan integritas, transparansi, dan keadilan untuk semua. Dengan ini, kami menerima Dia Victoria sebagai Presiden Republik Nusantara yang baru.